Halo, selamat pagi, siang, malam untuk kalian semua. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah film horor yang sangat sayang untuk ditinggalkan. Judul film ini adalah The Exorcism of God yang dirilis pada Februari 2022. Film ini mengisahkan tentang sosok pastor Amerika yang sedang bertugas di Meksiko. Sosok itu bernama Father Peter William yang sedang melakukan pengusiran iblis yang masuk di dalam tubuh wanita yang bernama Manggali. Citakan iblis tersebut sangat kuat yang bernama Balban, sampai si pastor terkena tipu dayanya. Oke, bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita bahas bersama. Suatu malam pada tahun 2003, seorang dokter pergi ke rumah Peter. Dokter menceritakan bahwa ada seorang perempuan yang kerasukan. Dan akhirnya dokter bersama Peter menuju ke rumah wanita tersebut. Peter disambut oleh keluarga si wanita dengan penuh harap bisa menyembuhkannya. Ternyata suster bernama Manggali sudah kerasukan berhari-hari, dan malam itu kondisinya semakin mengerikan. Pastor kaget melihat wanita tersebut karena wajah perempuan itu sangat menyeramkan karena pengaruh sang iblis. Kemudian Peter meminta izin Father Michael Lewis melalui telepon untuk melakukan pengusiran iblis pada Manggali. Michael sudah menegaskan Peter untuk tidak nekat dan menunggu pastor yang memang dibolehkan untuk pengusiran iblis. Pasalnya, Peter melewatkan prosesi yang membuatnya belum boleh untuk melakukan pengusiran iblis. Namun, Peter pun nekat lantaran terlalu lama menunggu pihak gereja dengan segala birokrasi. Peter meminta keluarga menunggu di luar saat melakukan pengusiran iblis. Peter mengunci dirinya bersama Manggali yang kerasukan. Ternyata Manggali kerasukan iblis yang bernama Balban. Iblis ini dengan kekuatan yang luar biasa yang sulit untuk dilumpuhkan. Sebelum melakukan pengusiran, Peter merekam dengan handycam. Balban sangat kuat, kali-kali menggoda pastor. Tetapi pastor tetap pada pendiriannya untuk tetap mengusir sang iblis. Dengan terus-menerus sang pastor membacakan doa, dan si Balban juga bertahan dengan itu. Dan akhirnya, pastor pun bisa melumpuhkan si Balban. Si Balban pun terjatuh. Tapi itu hanya trik si iblis. Balbam dalam diri Manggali berhasil memperdaya Peter hingga terjadi perbuatan asusila. 18 tahun telah berlalu. Scene film menceritakan seorang penjaga penjara yang sedang melakukan tugasnya, yaitu sedang memberi makan tahanan. Ketika sedang memasukkan tangannya, tiba-tiba jari penjaga ditarik dan digigit sampai putus dan sampai berdarah. Dan Pastor Peter menjalani hidupnya kembali. Dia suka membantu warga dengan membagi-bagikan sembako dan bercanda bergurau bersama masyarakat di situ. Pada saat membagikan sembako, tiba-tiba ada seorang wanita dan menceritakan bahwa anaknya sedang sakit. Kemudian sang pastor ke rumah wanita itu dan melihat anaknya sedang sakit. Anak itu terbaring lemas. Kemudian sang pastor membawanya ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, anak tersebut segera mendapatkan pertolongan oleh dokter. Ternyata dokter tersebut adalah dokter yang memanggil Pastor Peter 18 tahun yang lalu. Si dokter bercerita bahwa penyakit anak-anak ini misterius dan belum ada obatnya. Mereka membicarakan kenapa kejadian ini bisa terjadi. Si dokter meminta bantuan kepada si pastor. Tapi si pastor belum siap untuk ini semua. Pastor bercerita bahwa dia belum mendapatkan kedamaian. Kemudian pastor pergi ke kota untuk menemui si uskup. Pastor Peter berencana menceritakan apa yang terjadi 18 tahun yang lalu. Dan dia akan mengakui kesalahannya. Tapi sebelum itu terjadi, uskup bercerita bahwa Vatikan telah menaruh kepercayaan kepada pastor
dan mengakui kehebatan sang pastor. Setiap malam, pastor merasa gelisah. Dia merasa berdosa atas apa yang telah terjadi 18 tahun yang lalu. Dan setiap malam sang pastor selalu berdoa supaya Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Ketika waktu berdoa, tiba-tiba pastor mendengar suara teriakan seorang laki-laki. Si pastor pun segera mencari suara itu dan membawa lilin. Pastor menemukan darah yang ada di lantai. Dan tiba-tiba pastor melihat sesosok laki-laki yang sedang menghadap ke tembok. Dengan perlahan pastor mendekati laki-laki itu. Namun tiba-tiba laki-laki itu berbalik dan siap menikam sang pastor. Kemudian sang pastor berlari. Secara perlahan-lahan pastor siap untuk memukul laki-laki. Namun tiba-tiba sosok laki-laki itu di hadapannya dan menggigit si pastor. Ternyata itu hanya sebuah mimpi dan pastor terbangun. Tiba-tiba telepon berdering. Pastor mendapat telepon dari kepala penjara. Dia bersedia bahwa tahanannya ingin bertemu dengan pastor. Keesokan harinya, pastor pun segera ke penjara dan ditemani sama dokter. Sampai di penjara, pastor langsung menemui kepala penjara. Dan mereka segera ke ruangan si perempuan yang ingin menemui pastor. Pastor pun kaget karena melihat kondisi perempuan itu seperti kerasukan iblis. Tanpa disadari, perempuan itu berbicara kepada pastor. Seolah-olah perempuan itu telah mengenal lama dengan pastor. Pastor pun juga terengah. Siapakah dia? Setelah itu, pastor segera meninggalkan perempuan itu dan bertanya kepada kepala penjara tentang siapa gadis itu. Tiba-tiba datang seorang perempuan, dan dia adalah Magali, ibu perempuan yang sedang kerasukan. Pastor kaget. Magali bercerita dengan keputusasaannya bahwa dia adalah anaknya, dan memohon pastor untuk segera melakukan pembebasan. Pastor pun segera menemui uskup dan bercerita bahwa dia akan melakukan proses pengusiran iblis. Pastor memohon mendatangkan bantuan yaitu Michael dan uskup menyetujuinya. Akhirnya Michael datang. Mereka bercerita tentang iblis Balban, karena Michael juga pernah mengusir iblis yang bernama Balban. Pada suatu malam, di dalam panti asuhan, ada seorang biarawati yang sedang berdoa. Tiba-tiba, biarawati itu kejatuhan setetes darah dan mengenai keningnya. Dan suster melihat bercak darah di lantai dan menelusurinya. Tiba-tiba ada sosok perempuan yang mengerikan dan menarik si suster. Anak-anak di dalam panti juga ketakutan dan suster telah kerasukan setan dan akan menyerang anak-anak. Untung si pastor Peter dan Michael segera datang menolongnya, dan suster pun bisa sembuh kembali. Keesokan harinya mereka pun ke penjara untuk menemui si perempuan dan berkomunikasi dengan perempuan itu. Perempuan itu akan mengancam melukai semua anak-anak yang ada di panti. Dan perempuan itu menyerang Michael dengan menggigit telinga Michael. Untungnya, si dokter membawa obat bius dan segera membius perempuan itu. Dan akhirnya mereka terselamatkan. Setelah itu, mereka semua berdiskusi bagaimana caranya untuk mengatasi ini semua. Michael meminta seluruh tahanan dikeluarkan semua, kecuali yang kerasukan. Tapi kepala penjara tidak menyetujuinya. Akhirnya dokter memberikan ide akan membius semua tahanan, dan mereka pun semua menyetujuinya. Setelah semua telah dibius, mereka pun segera melakukan pengusiran iblis. Pastor dan Michael bersama dan dokter berada di ruangan yang berbeda. Disinilah hal yang mengerikan. Mereka semua diserang sama iblis-iblis. Ternyata iblis-iblis itu tidak mempan dengan obat bius. Sampai dokter terluka
Pastor dan Michael melakukan pengusiran, tetapi doa mereka tidak mempan. Sampai akhirnya mereka terpojok dan mengunci di ruangan dapur. Michael pun kaget, kenapa doa mereka tidak mempan. Akhirnya Peter bercerita bahwa 18 tahun yang lalu Peter telah melakukan pelanggaran dan Michael pun kaget dan memohon kepada Peter untuk segera melakukan tobat. Karena luka yang terlalu parah, Michael pun akhirnya meninggal. Akhirnya Pastor Peter melakukan pengakuan dosa dengan merekamnya dan mengirimkannya ke uskup. Setelah dikirim, Pastor pun tertangkap sama iblis karena kalah jumlah. Di sisi lain, anak-anak di panti asuhan kondisinya juga semakin mengerikan karena ketakutan. Kekuatan Balban semakin kuat. Akhirnya kekuatan si Peter kembali karena pengakuan dosanya. Dan si iblis pun bisa dikalahkan. Tetapi tidak semudah itu untuk mengalahkan si iblis. Iblis berjanji akan keluar dari tubuh perempuan dengan syarat Peter harus menyetujuinya. Setelah itu Peter menyetujuinya, dan iblis pun pergi meninggalkan tubuh perempuan itu, dan semuanya kembali normal. Perempuan sudah kembali lagi, anak-anak di panti asuhan juga sembuh-sembuh. Kejadian itu membuat uskup datang di tempat itu dan memberikan selamat kepada pastor. Dan cerita pun berakhir dengan segala kejanggalannya. Pastor menyetujui perjanjian dengan